Walau beberapa tahun terakhir, brand Cina berlomba-lomba mendatangkan mobil listrik, sekarang arah haluan mereka berubah, dan pertarungan mulai panas di segmen ini, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. Lantas, apakah ini mobil terbaik di masa awal peperangan ini? Bisa jadi. Nama Geely di industri otomotif Indonesia sebenarnya nggak bisa dibilang pemain baru. Merek ini sudah pernah mencoba keberuntungan di tanah air. Sempat hengkang dan kini datang lagi dengan produk yang jauh lebih menarik. Salah satunya ini, Starray EM-i. SUV 5 penumpang dengan sistem PHEV yang canggih. Dan mobil ini dibanderol tidak lebih dari 500 juta. Melihat Geely ngasih harga segitu untuk Starray, membuat kita bertanya-tanya, kok Geely berani banget ya? Ngeplot harganya itu mepet dengan Chery Tiggo 8 CSA. Bahkan mobil ini lebih mahal ketimbang mobil PHEV 7-seater andalannya Chery itu. Dan sebenarnya mobil ini juga bersaing langsung melawan rival sekelasnya, yaitu PHEV 5-seater dari Cina, dan harganya mepet banget. Cuman lebih murah sekitar 10 juta. Mobil ini bertarung melawan Jayco J7 SAS yang merupakan mobil yang lebih premium looknya dan lebih buas spesifikasinya. Kok Geely percaya diri banget ya? Rasa percaya diri Geely ini tentu hadir dari banyak hal. Salah satunya, desain yang bisa dibilang lebih futuristis, timeless, dan terasa otentik. Alih-alih kayak Jayco J7 yang mobilnya tuh dirancang kayak mobil SUV asal Eropa, Geely justru merancang Starray ini dengan desain yang lebih otentik tadi saya sebutkan. Itu membuatnya menjadi punya value lebih, dan ini tuh cakep teman-teman desainnya. Terus detail di mobil ini tuh didesain nggak berlebihan. Saya suka banget penggunaan lampu-lampunya yang minimalis, terlihat futuristis, dan sekali lagi nggak berlebihan. Terus dari samping juga kelihatan mobil ini tuh nggak didesain polos gitu, dirancang dengan ada garis-garis ototnya yang kelihatan. Dan yang menarik, meskipun mobil ini pakai konfigurasi yang 5-seater, tapi dimensinya jadi yang paling besar di kelasnya. Iya, ketimbang Chery Tiggo 8 CSA yang notabene 7-seater, mobil ini itu jauh lebih panjang wheelbase-nya. Dan artinya membuat mobil ini lebih lega dan juga lebih akomodatif. Starray ini punya bagasi yang lega banget. Dan kami suka dengan banyaknya kompartemen penyimpanan yang diberikan Geely ke mobil ini. Terus berkat wheelbase yang panjang, duduk di baris keduanya jelas lega dan nyaman. Penggunaan material jok yang berkualitas, postur jok yang suportif, juga rasanya membuat mobil ini lebih baik ketimbang rivalnya deh. Dan belum lagi, suasana dalam kabinnya juga kelihatan mahal kan? Tapi kayaknya ini tuh jadi template desain mobil di kelas ini nggak sih? Mobil itu mirip banget aura kokpitnya dengan Chery Tiggo 8 CSH, dengan Jayco J7, dimana ini kita dikasih konsol tengah yang gede banget di depan sini, yang menseparasi antara supir dan penumpang depan, dan ya terasa generik banget secara desain. Apalagi ini penggunaan head unit yang besar dengan tombol yang minimalis, dibuat clean gitu looknya. Ya membuat mobil ini tuh terasa ngikutin seleranya pasar Cina kali ya. Ya meski begitu, kita sih orang Indonesia bisa suka-suka aja ya sama aura kokpit canggih mobil Cina kekinian. Gimana enggak? Nih kita dikasih layar gede 15,4 inci yang jernih banget. Terus ketimbang Chery sama Jayco, harus diakui user interface-nya Geely terasa lebih mudah dipahami. Gak ada grammar error dan asik buat dimainkan. Terus fitur-fitur kayak Apple CarPlay dan Android Auto juga udah ada di mobil ini. Bisa digunakan secara wireless. Dan perlu diapresiasi nih, meski dikasih layar besar gini, tapi Geely nggak lantas memindahkan semua fitur basic mobil ini ke layarnya. Nih, kayak melipat spion masih bisa secara fisik. Pengaturan volume dan AC juga masih bisa lewat knob putar di tengah sini. Dan beberapa pengaturan lain ada di tombol fisiknya. Untuk urusan fitur kenyamanan, juga mobil ini tuh lengkap banget dan bikin kita nyaman. Karena, mention it, apa coba yang dibutuhkan untuk kenyamanan? Kayak ventilated seat atau di joknya ini ada AC pendinginnya. Terus mobil ini juga dikasih speaker yang banyak dan suaranya tuh, aduh, ini tuh megah banget teman-teman dan detail. Karena kita di headrestnya ini dikasih juga speaker
sehingga ya kita bisa merasakan suara yang lebih vibes-nya itu beda gitu ketimbang mobil pada umumnya, lebih mewah teman-teman. Dan ya mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur kayak wireless charging, tadi juga kita mention ada panoramic sunroof, jadi ya lengkap. Lalu yang terpenting, gimana rasa berkendaranya? Sebelumnya harus diingat ya, sebagai mobil PHEV, artinya kita bisa ngecas langsung mobil ini yang baterainya lebih besar ketimbang kompetitornya. Dan klaim jarak tempuhnya juga yang paling jauh. Terus ngecasnya juga cepat, bisa diisi charging. Ah iya, dan sebagai mobil PHEV juga, Geely Starray ini punya feel yang mirip banget mobil listrik. Karakter berkendaranya seamless banget. Digas dikit, langsung ngacir. Figur tenaga dan torsi dari Starray ini terasa cukup dipakai sehari-hari di rute perkotaan, kalau kita mau main stop and go gitu ya. Ya khasnya PHEV yang karakternya kayak mobil listrik, ini tuh terasa oke lah. Enak teman-teman dipakainya, nggak yang endut-endutan, terasa smooth, dan perpindahan antara mesin bakar ketika mengecasnya juga nggak gitu terasa, sehingga minim getaran, dan kabinnya pun kedap. Di sisi lain, kalau kita mau bermain agak kencang, mau dibawa sprint sedikit ketika ketemu rute bebas hambatan, ya mobil ini juga nyatanya bisa memuaskan kita. Jadi tenaganya tergolong pas lah. Tapi di sisi lain, kalau kita bandingkan mobil ini tenaganya dengan Chery 38 CSH dan Jayco J7, harus diakui kalau Geely Starray ini cukup tertinggal jauh secara performanya. Tapi dan sekertas teman-teman. Dan menurut kami, ya tenaga segini tuh bisa dibilang oke aja lah untuk sehari-hari. Dan terasa pas deh. Kenapa pas? Karena Geely Starray ini rasanya nggak dirancang untuk menjadi buas deh. Bukan mobil yang dibuat untuk kebut-kebutan dan performance oriented. Karena karakter set suspensinya tuh desain untuk menjadi empuk dan nyaman. Kalau kita ajak ngebut, rasanya mobil ini tuh kurang ajak gitu. Apalagi kalau lagi ketemu jalan bumpy, ngayun deh tuh shocknya, dan agak serem sih jujur. Ya di sisi lain, karakter shock gini tuh emang plotnya buat kita nyaman di jalan jelek. Kabin rasanya menjaga kita banget dan lebih rileks di jalan. Apalagi sebagai supir, kita juga dimanjakan dengan karakter setir yang ringan. Cuma ini setirnya agak unik sih bentuknya. Yang juga terasa unik adalah, entah kenapa teman-teman, ini mobil udah saya tes hampir 1 pekan gitu ya. Dan sampai sekarang ketika udah mau balikin mobilnya pun, saya belum menemukan feel pengereman yang tepat. Apalagi kalau kita mau pakai mobil ini di rute perkotaan gitu ya. Ini mobil remnya itu entah kenapa kayak kelewat sensitif gitu, pakem banget gitu. Mungkin entah karena mobil baru atau entah karena ini setelan si tuas pengeremannya itu mungkin terlalu sensitif gitu ya. Jadi sampai sekarang saya belum menemukan karakter pengereman yang pas gitu buat dipakai sehingga penumpang bisa nyaman kalau saya lagi ngerem. Dan ya itu sih mungkin gejala yang cukup umum gitu ya di mobil-mobil Cina, di mana karakter pengeremannya itu agak beda gitu ketimbang mobil Jepang pada umumnya. Tapi kalau ada satu hal yang harus diapresiasi dan gampang dipahami ya, nggak kayak pengereman tadi, adalah dari fitur ADAS-nya. Ini mobil selain ADAS-nya lengkap, kamera 360 juga ada, fitur keselamatannya juga lengkap. Ini mobil ya teman-teman, fitur ADAS-nya itu gampang banget buat dioperasikan, gampang dipahami, intuitif. Dan ketika kita operasikan, nih contohnya kita pakai intelligent cruise control-nya gitu ya, ICC-nya, ini tuh smooth banget gitu. Dan ya dia akan menjaga kita di suatu marka, di suatu lajur, dan akan menjaga jarak kita dengan kendaraan depan. Dan pengoperasiannya itu salah satu yang paling menyenangkan dibandingkan mobil Cina lainnya. Geely sih ya mungkin pabrikan Cina lain harus belajar dari Geely bagaimana supaya ADAS-nya itu bisa mudah dipahami, mudah dioperasikan, dan ini smooth banget. Kalau kita pengen menambah kecepatan tinggal tambah aja di sini, klik tombolnya. Wow. Dan asik teman-teman, penyaluran tenaganya juga halus, nggak endut-endutan. Kalau lagi ngerem ketika jaga jarak juga ya bisa dikompromikan. So menyenangkan ADAS-nya. Meskipun ya saya sering sih mematikan fitur ADAS pencegah tabraknya saat nyetir di jalan perkotaan Jakarta yang unik ini.
Apalagi menurut saya yang harus banget dimatiin adalah fitur cegah tabrak belakangnya. Khususnya saat kita keluar parkiran dibantu abang parkir. Ini sih fitur nyebelin banget. Karena kayak terlalu ketakutan gitu. Mungkin Geely bisa kali ya kembangkan ADAS dengan karakter Indonesia. Karena kan itu bisa diupdate via software. Supaya kita makin nyaman lagi pas pakai mobil ini. Terus jangan lupakan, head-up display mobil ini yang jernih terintegrasi dengan Maps pula. Lengkap sampai turn by turn-nya. Cakep ini. Well, setelah mengetes panjang mobil ini dan kami juga sempat mengetes mobil PHEV dari Cina lain di kelas ini, membuat mobil ini tuh terasa ya punya value yang menarik di kelasnya. Tentu, meski mobil ini hadir dengan harga jual yang menurut kami kurang kompetitif, tapi Geely Stara ini hadir dengan fitur yang lengkap, mudah dipahami, dan impresi berkendara yang bikin kita nyaman sekali. Dan rasanya value-value itu yang bikin mobil ini menjadi lebih menarik dibandingkan rival di kelasnya. Tapi apakah itu semua cukup untuk kita memberikan gelar mobil PHEV Cina terbaik di kelas ini? Rasanya menurut kami belum dulu deh. Karena ya kita masih melihat pasarnya, masih lihat pergerakan perangnya seperti apa. Dan terlalu dini rasanya untuk memberikan gelar itu kepada Geely Stara ini. Tapi bagi kalian yang mungkin udah pernah mencoba beberapa mobil di kelas ini, menurut kalian gimana? Apakah mobil ini memang yang terbaik? Atau menurut kalian mendingan jagoannya Chery atau jagoannya Jayco? Coba tulis di kolom komentar ya.